kita datang dengan itikat baik. Pembangunan akan dibuat di desa ini, jalan-jalan dan pekerjaan juga. Bukan masalah itu, Mbak. Gini, kalau soal jalan, soal pekerjaan, saya bisa urus sendiri, jalan bisa kita bangun, Mbak. Tapi ini masalah alam. Kalau sungai kering, coba istri saya mau nyuci gimana coba, Mbak? Kalau bersih-bersih jam 2 malam saya tidur gimana, Mbak? Coba jawab, Mbak. Kalau ada polusi gitu, saya yang batuk, anak saya yang kena ispa, Mbak. Mikirlah. Tenang Pak, dampak lingkungan itu sudah kami perhitungkan. Kami akan melakukan reboisasi untuk menangani masalah hutan. Mbak, yang dulu-dulu juga janjiin sama kami, mau bikin jalan, mau bikin apa, mau mikirin hutan, mau mikirin sungai, nyatanya apa, Mbak? Lihat coba ke sana, Mbak. Sungai kami kering. Pohon kami dipotong semua, Mbak. Kalian semua itu sama aja, Mbak. Kami, saya sama rakyat di sini, masyarakat di sini, pokoknya nggak mau, Mbak. Titik. Buang! Waduh Bu, kalau surat izin pertambangan menurut saya tidak bisa. Soalnya kalau pertambangan harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Sedangkan tambang ibu ini yang kalian bangun berdua tidak disetujui oleh masyarakat sekitar. Jadi agak sulit rasanya untuk melanjutkan proses ini. Saya rasa kita bisa saling bantu, Pak Menteri. Mereka akan terbiasa, ujung-ujungnya uang yang akan berbicara. Kalau masalah ini semua bisa diusahakan. Tergantung berapa dulu yang bisa saya dapatkan dari hasil tambang ini. Cukup menarik. Nanti saya akan infokan lagi ke pusat untuk melancarkan kegiatan tambang kalian berdua. Senang bekerja sama dengan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita dari kelompok 1. Jadi tadi adalah alur drama yang kita siapkan sebagai contoh izin tambang. Dan saya, Anin, sebagai pelaku pengusaha tambang. Saya Gita sebagai rekan kerja dari pengusaha tambang. Saya Rifki, saya sebagai Menteri SDM. Saya Arga, saya sebagai perwakilan masyarakat di sekitar pertambangan. Jadi tadi dalam video kami mengangkat tema besar terkait penyalahgunaan wewenang. Yang dalam video tadi penyalahgunaan wewenang yang kami narasikan yakni penyalahgunaan wewenang oleh Menteri SDM dalam hal memberikan izin usaha pertambangan. Nah, wewenang pemerintah, sumber wewenang pemerintah seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Ayus Bekti, bahwa sumbernya ada 3, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Nah, izin usaha kewenangan Menteri SDM dalam memberikan izin usaha itu termaktub dalam Undang-Undang Minerba, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Dalam pasal 35-nya menerangkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Nah, jadi pemerintah pusat yakni Menteri SDM berwenang untuk memberikan izin usaha pertambangan bagi pengusaha. Namun ada tujuan dari pemberian wewenang ini yakni tertera dalam pasal 1 Undang-Undang Minerba, yakni mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Jadi Menteri SDM diberi wewenang dalam hal ini ya untuk memberikan izin usaha pertambangan dengan berbagai pertimbangan agar sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi rakyat. Tapi dalam video tersebut ada satu yang gagal dilakukan oleh pengusaha sebagai syarat pertambangan, yakni
analisis dampak lingkungan. Apa itu analisis dampak lingkungan? Analisis dampak lingkungan yakni kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termo dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi analisis mengenai dampak lingkungan ini juga harus melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Dalam video tadi, ketika pengusaha ingin berdiskusi dengan masyarakat di sekitar pertambangan, tidak mengalami kesepakatan, tidak menemui kesepakatan, dan masyarakat sekitar pertambangan menolak adanya pertambangan di sekitar wilayah tersebut. Jadi pengusaha kesulitan untuk mendapatkan AMDAL. Nah, untuk mengatasi hal ini agar pengusaha tetap dapat menambang walaupun tanpa AMDAL dan tanpa persetujuan dari masyarakat, si pengusaha ini menyuaplah si Menteri SDM. Karena disuap, Menteri SDM jadi menyalahgunakan wewenangnya untuk meloloskan izin usaha pertambangan walaupun tidak memenuhi syarat, yakni tidak mendapat persetujuan masyarakat. Nah, kemudian untuk terkait normatifnya, bagaimana pengaturan tentang suap, tentang penyalahgunaan wewenang, tentang sanksinya akan disampaikan oleh Menteri SDM-nya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan hukuman apa sih yang bisa menjerat Menteri SDM itu sendiri. Menteri SDM itu sendiri bisa terjerat UU Tipikor pasal 12, yaitu hukuman bagi pegawai negeri yang menerima suap. Bunyinya pada pasal 12 huruf A membunyikan yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, kemudian denda uangnya sebesar 200 juta rupiah paling sedikit dan 1 miliar paling banyak. Sebagai pegawai negeri yang menyelenggarakan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Di sini subjek hukumnya adalah Menteri SDM sendiri. Yang kedua, perbuatan yang dilarang atau yang dilanggar yaitu menerima hadiah atau janji yang sesuai di video. Menteri SDM menerima sejumlah uang dari pengusaha itu sendiri. Kemudian perbuatan yang dilarang kedua yaitu adalah hadiah tersebut atau uang tersebut digunakan untuk kegiatan tertentu untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau bisa dibilang seperti menyuap menteri sendiri untuk melancarkan kegiatan yang ada di pertambangan itu sendiri. Nah, oke guys, jadi tadi udah dijelaskan mengenai sanksi atau dari segi yuridis apa yang melarang tindakan tersebut. Ini tindakan suap yang berimplikasi pada penyalahgunaan wewenang si Menteri SDM. Udah dijelasin juga bagaimana sanksi atas penyalahgunaan wewenang dari Menteri SDM itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai dampak dari penyalahgunaan wewenang Menteri SDM dalam memberikan izin lingkungan, izin usaha pertambangan secara sewenang-wenang tanpa mempedulikan bagaimana perspektif, bagaimana partisipasi, bagaimana kesetujuan dari masyarakat sekitar, dan tanpa mempedulikan bagaimana pertimbangan terhadap lingkungan. Akan dijelaskan oleh Bu pengusaha ini. Jadi dampak dari lingkungannya sendiri adalah yang pertama adalah kerusakan ekosistem. Jadi di dalam kerusakan ekosistem itu biasanya ada penambangan hutan, penggurusan lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua ada pencemaran air. Jadi kegiatan tambang kerap menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri atau sianida. Nah, jadi sungai-sungai yang ada di desa-desa di wilayah pertambangan itu bisa tercemar dan itu bisa mengancam kesehatan manusia dan hewan yang mengonsumsi air tersebut. Seperti di video Pak Kades bilang khawatir akan pencemaran sungai. Jadi kayak nanti bagaimana istrinya akan menyuci, ya, seperti itu. Selanjutnya ada pencemaran udara. Jadi debu tambang dan emisi alat berat itu mencemari dan mengganggu kesehatan pernafasan. Yang keempat ada erosi dan longsor.
Jadi aktivitas penggalian itu mengganggu struktur tanah. Jadi bisa meningkatkan risiko bencana seperti tanah menjadi labil dan rawan longsor. Dan struktur tanah yang rusak bisa menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. Yang kelima ada limbah dan tailing. Jadi jika limbah dari usaha tambang tersebut tidak dikelola, itu bisa menyebabkan pencemaran jangka panjang. Yang terakhir ada pemanasan global. Jadi penggundulan hutan dan pembakaran bahan bakar fosil di tambang meningkatkan emisi karbon dioksida. Jadi sekian dampak lingkungan dari izin usaha tambang, dari itu ilegal maupun legal. Nah, jadi tadi udah dijelasin gimana penyalahgunaan wewenang yang mengizinkan usaha pertambangan dilakukan tanpa pertimbangan yang baik akan berimplikasi pada lingkungan, berimplikasi buruk pada lingkungan, yakni lingkungan tercemar, banyak polusi udara, polusi air, membahayakan satwa. Ini juga bertentangan dengan teori ecological justice yang ditemukan oleh Baxter, bahwa keadilan tidak hanya mengakomodir manusia, tapi juga harus lingkungan. Nah, jadi sudah dijelaskan bagaimana dampak untuk lingkungan. Tentu ketika lingkungan hancur, juga akan mengganggu masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. Nah, untuk dampak bagi masyarakatnya akan dijelaskan oleh rekan pengusaha di paling pojok sana. Baik, selanjutnya ada dampak di masyarakat. Di sini ada beberapa dampak negatif yang merugikan di masyarakat. Yang pertama ada masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini contohnya seperti gangguan pernapasan, yaitu merupakan polusi udara akibat pertambangan itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru lainnya. Kemudian ada penyakit kulit. Nah, di pertambangan itu kan biasanya kita terpapar merkuri. Merkuri akibat pertambangan itu dapat membahayakan bagi kulit dalam jangka panjang gitu. Terus ada penyakit kronis dan menular. Paparan logam berat dan limbah tambang dapat menyebabkan penyakit kronis seperti penyakit jantung dan paru-paru. Perubahan lingkungan akibat pertambangan juga dapat mengakibatkan resiko penyebaran penyakit menular seperti demam berdarah dan diare. Nah, kemudian selanjutnya ada konflik sosial. Konflik sosial ini contohnya seperti ada penggusuran lahan. Pertambangan seringkali membutuhkan lahan yang luas sehingga menyebabkan penggusuran lahan dan konflik dengan masyarakat setempat. Kemudian ada pergeseran sosial budaya. Pertambangan dapat menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat seperti perubahan ekonomi, perubahan sosial, dan bahkan kerusakan moral. Seringkali masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat yang adil dan perlindungan, bahkan justru mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan dan perubahan sosial. Kemudian selanjutnya ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini misalnya seperti hilangnya mata pencaharian. Pertambangan dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam seperti nelayan atau petani, sehingga dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di daerah sekitar tambang. Baik, sekian dampak masyarakat yang bisa saya berikan. Nah, tadi kita udah tahu bersama bagaimana penyalahgunaan wewenang diatur secara normatif, bagaimana sanksinya. Terus kita juga udah tahu bagaimana penyalahgunaan wewenang ini, apalagi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang membuat kebijakan untuk publik, berimplikasi besar dan masif tidak hanya bagi pejabat dan pengusahanya, tapi juga pada masyarakat di sekitar lingkungan kebijakan tersebut, di sekitar pertambangan tersebut, gimana dampaknya bagi lingkungan, gimana merusak, bagaimana membuat erosi, dan juga berimplikasi pada masyarakat juga, gimana gara-gara pertambangan yang gara-gara penyalahgunaan wewenang si Menteri SDM yang memberikan izin pertambangan secara serampangan, sewenang-wenang, berimplikasi pada di masyarakat, nantinya masyarakat terganggu kesehatannya, perubahan sosial dan ekonomi. Jadi sekian untuk video kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil, penyalahgunaan wewenang sekecil apapun jangan dilakukan karena sangat berbahaya guys. Atas kekurangan dalam video kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Thanks for watching.